Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela Andria dengan NPM 209110187. Di sini saya akan berdakwah dengan tema riba. Apa itu riba? Riba ialah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang diisyaratkan dalam hubungan jual beli. Pada umumnya, riba ialah penambahan nilai atau bunga yang melebihi jumlah peminjam saat dikembalikan dengan jumlah nilai yang tertentu, yang diambil dari jumlah pokok si peminjam untuk dibayarkan oleh si peminjam. Kemudian ada hukum Islam yang terkait di dalam riba ini. Ada surah Ali Imran ayat 130 mengatakan, yaitu hukum riba adalah haram. Dan di mana kalimat itu berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapat keberuntungan." Dan di dalam surah lain pun, Allah juga memperingati umat Islam agar selalu menghindari riba. Kemudian ada hikmah di dalam hukum riba ini, yaitu karena di dalamnya sama saja memakan harta orang lain dengan cara yang batil, menimbulkan permusuhan di antara sesama dan menghilangkan roh ta'awun atau tolong-menolong, memudaratkan kaum kafir dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut Quraisy Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata, sebagaimana diungkapkan Al-Quran, bahwa jual beli sama saja dengan riba. Sedangkan secara terminologis, menurut Al-Sabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai persumbangan dari masa atau meminjam. Al-Jursani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingnya bagi salah satu orang yang berakal. Kemudian contoh riba di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, penggadaian. Ialah sebuah badan yang menjalankan aktivitas keuangan berbentuk gadai. Contohnya, Anda menggadaikan surat berharga atau barang berupa BPKB, surat tanah, atau yang lainnya. Yang kedua, pinjaman bank. Contoh riba lainnya yaitu meminjam yang di perusahaan perbankan lalu dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun lamanya. Dan yang terakhir ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini seperti menukar emas kalung 10 gram dengan emas gelang seberat 5 gram. Walaupun gelang tersebut ditukarkan mempunyai nilai etika lebih banyak daripada kalung, namun tetap saja tergolong kategori riba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.